Pak David, kalau kita lihat dana asing yang keluar dari pasar keuangan RI ini salah satunya adalah dari ekuitas begitu. Meskipun di pekan lalu kita lihat sudah ada dana asing yang masuk lewat pasar SBN juga. Tapi seberapa menarik aset-aset keuangan kita saat ini dibandingkan dengan negara-negara peers kita? Ya, ini memang secara taktikal sangat dinamis ya Mbak Nike ya. Kalau kita perhatikan tahun lalu contohnya kan terutama pemain-pemain regional ini kelihatan keluar ya dari China ya. Dan juga kita lihat sebelum pemilu di India juga mereka masih wait and see pasar di India ya. Dan kita tahu bobot MSCI daripada China dan India cukup besar ya. India, China itu sekitar 28%, India 18%. Sedangkan bobot kita ini memang masih kecil ya, kisaran 2% MSCI kita. Nah, saya pikir perubahan-perubahan makro dan ini sangat dinamis ya. Kita tahu China, kita lihat angkanya ini untuk kinerja ekonominya relatif cukup baik ya terakhir-terakhir ini. Ini juga mungkin terkait dengan stimulus yang mereka lakukan di kuartal 1. Tapi pertanyaannya apakah ini akan sustain ya atau hanya temporer, ini jadi pertanyaan kita. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, pertanyaan investor tuh banyak yang terkait masih dengan transisi ya yang dilakukan oleh pemerintah kita, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ke depan, termasuk juga kabinet ya, ini juga ditunggu oleh pasar ya. Jadi memang saya pikir dari sisi attractiveness, tentu aset-aset rupiah di pasar modal ini sangat menarik dan mungkin saat ini valuasi dari China menarik ya karena tahun lalu kan kecenderungan yang dilakukan investor adalah sell off. Nah, tapi ke depan saya pikir secara keseluruhan kita perhatikan di kuartal 1 ini mungkin mulai terjadi rebound ya dari sisi penerimaan perusahaan yang ada di Indonesia dan ini mungkin menjadi trigger juga buat asing untuk kembali masuk ke pasar portofolio di Indonesia, Mbak Aneke. Baik, Pak David, terkait dengan kestabilan politik, kalau kita melihat hasil pemilu ini kan sebenarnya secara general relatif melanjutkan pemerintahan sebelumnya begitu. Apakah ini tidak cukup bagi investor global untuk lebih yakin menaruh dananya di dalam negeri? Ya, saya pikir kalau kita bicara investor global, regional, yang memang pasti berpikirnya perbandingan antar negara, mana valuasi yang menarik di saat ini, lalu juga prospek ke depan dari sisi kebijakan pemerintah maupun prospek kinerja dari perusahaan-perusahaan yang listing ataupun mencari dana di pasar modal. Dan ini tentu sangat dinamis. Dan kalau kita lihat proyeksi 5 tahun ke depan, kalau kita bicara dengan investor, mereka masih sangat optimis ya dengan fundamental ekonomi kita ya. Nah ini kalau ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif ke depan dari sisi bisnis, fiskal misalnya, dan juga dari sisi kebijakan perdagangan, investasi yang semakin mempermudah sektor real kita dalam bergerak, ya ini tentunya akan menjadi pemanis ya buat investor untuk masuk ke Indonesia, Mbak Aneke. Baik, kita beralih lagi ke Pak Doni. Pak Doni, di tengah suku bunga yang relatif lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, Anda melihat seperti apa fundamental ekonomi Indonesia? Baik, kalau kita lihat bicara dengan fundamental ekonomi, tadi saya sudah katakan beberapa data yang kita terima ya, beberapa minggu lalu Indonesia mengalami deflasi, kemudian cadangan kita juga cukup sangat baik gitu ya. Sebenarnya yang menjadi pokok yang harus dilihat oleh pemangku kebijakan adalah mengenai suku bunga yang tinggi ya. Secara fundamental kalau saya lihat Indonesia masih relatif baik gitu ya, apalagi ada target-target tertentu yang akan ditempuh oleh pemerintah ya. Salah satunya yang saya katakan tadi, pertumbuhan 5%, kemudian kredit harus tumbuh 10-20%, kemudian cadangan devisa kita juga not bad gitu ya. Tapi yang menjadi pokok utama adalah bagaimana caranya tingkat suku bunga yang tinggi ini tidak membebani di level baik itu yang menengah ke bawah. Karena kita tahu Mbak bahwa consumption di Indonesia ini sangat berpengaruh kepada tingkat level hidup menengah ke bawah. Hampir 50% itu consumption di level tersebut yang menyumbangkan kepada produk domestik bruto kita. Nah ini yang perlu dicermati saat ini ya, untuk bagaimana supaya consumption yang ada saat ini itu bisa kita
pertahankan lebih baik dan juga tingkat suku bunganya tidak naik secara besar-besaran gitu ya, karena akan mengganggu sekali terhadap PDB kita. Tapi sekali lagi secara fundamental ekonomi dari beberapa data yang kita lihat, baik itu inflasi, kemudian cadangan devisa dan yang lainnya, fundamental ekonomi masih cukup baik. Indonesia khususnya masih cukup baik. Baik, Pak Doni, berdasarkan yang disampaikan Bank Indonesia terakhir kali ini juga masih akan melanjutkan penerbitan SRBI begitu, di mana kita tahu juga mungkin investor menjadi punya pilihan lain selain menaruh dananya di SBN. Apakah Anda melihat ada potensi investor ini justru nantinya akan lebih memilih SRBI daripada SBN dan justru akan mengurangi kepemilikan SBN hingga di bawah 10%? Gini, BI mengeluarkan kebijakan tentunya ada alasannya, ya. Tentunya yang kita perlu cermati, BI itu pasti secara garis besar adalah how to inflasi tidak terlalu tinggi, kemudian nilai tukar itu juga perlu dijaga. Jadi menurut saya kebijakan SRBI ini sangat tepat, ya, di saat BI-nya juga kita lihat sekarang 16.300, dia juga harus melakukan beberapa kebijakan-kebijakan. Kalau dibilang apakah ini akan mengurangi porto yang A dan B, kita lihat secara globalnya saja bahwa BI mengeluarkan ini karena ingin menstabilkan nilai rupiah dan inflasi kita juga terjaga. Harusnya kita mendukung yang dilakukan oleh Bank Indonesia seutuhnya. Itu sih, Mbak. Baik, kita beralih lagi ke Pak David. Bagaimana dengan menurut Anda, Pak David? Apakah ada kecenderungan mungkin investor global lebih akan memilih SRBI daripada SBN? Ya, ini tentu ditimbang-timbang ya, karena karakteristik dari masing-masing instrumen ini berbeda ya. Kalau kita perhatikan mungkin dari sisi yield menarik, tapi dari sisi lain, dari sisi durasi dan lain-lain, karena SRBI ini kan cenderung untuk jangka pendek ya, kurang dari 1 tahun, dan kebutuhan dari investor ini berbeda-beda ya, sesuai dengan horizon mereka juga, dan juga kebutuhan lain yang mereka cermati juga. Jadi saya pikir bukan berarti dengan diterbitkannya satu instrumen baru semuanya akan lari ke sana ya. Pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan dari investor untuk melihat sesuai dengan karakteristik dari instrumen tersebut, Mbak.